Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan murid di sekolah agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita yakin anak memiliki keunikan masing-masing sebagai pendidik, memiliki kewajiban bahwa setiap anak memiliki perlakuan yang sama atau kesempatan untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bapak Ibu, praktik pembelajaran yang kita berikan pada anak semoga dapat memaksimalkan potensi anak, memberikan kesempatan pada mereka untuk mempelajari berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelumnya mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya tentang riwayat saya. Next. Nah, ini adalah fasilitator Pak Cecep Dargiansa Saiful Hijrah. Beliau adalah fasilitator saya di dalam grup penggerak. Kemudian Ibu Dimas Rialis adalah pengajar praktik saya selama saya perjalanan dalam grup penggerak Angkatan 8, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak di antara ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan mengenai model 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini memiliki 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kemudian konsep disiplin positif. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Menurut pendapat dia, apakah makna disiplin? Makna disiplin menurut saya pribadi yaitu mengikuti aturan. Disiplin itu terus berusaha bersifat tenang, terus dan sesuatu yang dikerjakan itu dengan rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Manajer kita ya. Tepuk tangan. Terima kasih atas tanggapannya. Menurut beliau bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu atau aturan ya yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah di sini apa sih makna disiplin? Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan ya. Apa yang dia kerjai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan kecenderungan mereka dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia. Kadang disiplin seperti itu. Selanjutnya, nah perubahan paradigma dari kontrol. Nah tadi kan kita itu sudah teori stimulus respon, di mana kita seorang guru terkadang ingin menguasai anak, ya, ingin menguasai anak, kemudian ingin mengendalikan mereka mau seperti apa, ya. Nah, dalam teori kontrol di sini, guru bahwa seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, malah yang mengontrol dirinya itu adalah diri sendiri. Ya, jadi sebetulnya kadang orang yang merasa dewasa itu ingin menguasai anak-anak, padahal kontrol itu sendiri tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori yang stimulus respon. Sedangkan teori kontrol di sini bahwa kita semua, bahwa kontrol itu ada pada diri mereka masing-masing, ada pada diri kita sendiri ya.
Nah, merdeka. Merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka bebas dari perintah orang lain, tetapi mereka cakap dalam memerintah diri sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif di sini tidak jauh dari lingkungan positifnya harus bagaimana ya. Kemudian di dalam kelasnya, seperti apalagi kita sudah mau memasuki awal tahun pembelajaran baru, di sini kita bisa mengawalinya dengan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah suatu peraturan-peraturan, tetapi bisa dikalikan menjadi keyakinan kelas ya. Jadi tidak bersifat memaksa, tetapi atas kesadaran mereka masing-masing. Kemudian nah, di sini ada penjelasan menurut Stephen R. Covey ya, perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Di sini stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Pada dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau paradigma seperti dulu ya. Tetapi untuk sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Nah, dalam teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, dalam mendidik anak ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol kita semua harus menang, harus sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, dari apa? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini seperti perilaku yang positif. Ada yang siswa yang berakhlak mulia, yang mandiri, tanggung jawab, menghargai orang lain dan sebagainya. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini terbagi menjadi dua. Motivasi yang ada dalam diri, kemudian ada motivasi yang dari luar. Motivasi dari luar itu adalah motivasi eksternal ya. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sesuatu akan dilakukan apabila dia berpikiran untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, namun ketika ada motivasi internal dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri, saya melakukan ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dalam kotak motivasi ada dua ya, dari eksternal dan internal. Nah, kemudian dengan adanya sesuatu tindakan yang dari kontrol tadi, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman biasanya bersifat menyakitkan ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Nah, itu adalah hukuman. Perilakunya pasif agresif meningkat. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, di sini hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dengan konsekuensi perlu monitoring atau pemantauan dari orang dewasa. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah merupakan pilihan ya. Kemudian apa? Jadi solusi apa yang terbaik itu adalah restitusi. Nah, murid akan mendapatkan penguatan. Konsekuensi nanti akan netral sifatnya, sedangkan restitusi akan menimbulkan sifat yang positif ya. Anak menjadi tanggung jawab, mandiri, dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Tadi udah ada hukuman, konsekuensi seperti apa? Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Di sini peraturan ya untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi untuk kembali ke nilai-nilai kebajikan, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya peraturan itu lebih memberatkan daripada keyakinan kelas. Dan keyakinan lebih baik daripada peraturan-peraturan itu untuk anak ya. Nah, kebutuhan dasar manusia.
Selain murid, guru pun membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin: kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan cinta kasih, selanjutnya permasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita semua Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan. Oke, siap ya? Oke, Bapak Ibu siap ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjut ya, itu cuma sedikit sebentar ya, menghilangkan rasa jenuh. Nah baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi ya. Dimana segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah atau proses untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kemudian menanyakan keyakinan. Ketika kita menstabilkan identitas, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sedangkan pembuku biasanya guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, ya menyakiti. Sedangkan membuat orang merasa bersalah itu gurunya berceramah, ya, kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti apa dia akan diceramahi. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Sedangkan teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk menghindari ini, membela, ya biasanya kalau guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, di sini guru mengawasi, mengontrol anak dari pertumbuhan dari awal sampai akhir. Sedangkan manajer, di sini manajer adalah orang yang memberikan atau mengajak anak diskusi, membuatkan pertanyaan-pertanyaan, membuatkan pilihan dan mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, nah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin biasanya kita sudah membuat keyakinan kelas, namun namanya mungkin berbeda ya. Kalau di awal tahun pelajaran, biasanya kita seharusnya membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini
bersama yang berasal dari penyatuan pikiran-pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi suatu peraturan itu diubah yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, hindari kata dilarang di kelas dalam membuat keyakinan menjadi kalimat positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu keyakinan kelas ya. Di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan murid mencurahkan pendapatnya, kemudian guru mencatat di papan tulis apa saja pendapat-pendapat dari anak dituliskan di papan tulis. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang tadinya kalimat negatif ganti menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali apa yang sudah dicurahkan oleh anak-anak, apakah sudah sesuai. Kemudian baru kita bisa menyetujuinya, kemudian menandatangani keyakinan kelas tersebut dan bisa diletakkan di dinding kelas agar anak bisa membaca atau kita bisa mengingatkan apabila ada sesuatu hal-hal yang terjadi di kelas ya. Jadi mengingatkan anak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh bersama ya. Nah, baik Bapak Ibu, coba perhatikan, mohon perhatikan di sini ada contoh ketika saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1. Bagi kalau dengan anak kelas 1 ke kelas bawah biasanya ada Bapak Ibu yang anak belum mengerti, tetapi dididik oleh gurunya. Buat kesepakatan kelas yang mereka mengerti. Nah, misalkan contoh keyakinan kelas bersama anak atau kita harus belajar sungguh-sungguh dulu. Kalau sudah jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau misalkan sudah belajar, alat tulisnya disimpan di dalam tas dirapikan. Sebelum dan sesudah berdoa dulu, atau ke dalam ruangan mengucapkan salam. Bertemu sama ibu bapak guru, ucapkan salam. Ya, nah itu adalah poin-poin keyakinan kelas yang bisa disepakati oleh bersama. Itu tergantung kelas 1 sampai 5 itu tergantung dengan kondisi kelasnya masing-masing, disesuaikan ya. Nah, seperti itu ya buat keyakinan kelas. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, coba untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa kantuk